Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teman-teman di peserta webinar PHP ya. Jadi mini project kali ini sederhana saja, kita akan membuat program interaktif perkenalan diri dan ada juga ekspresi dan berbasis PHP dan dijalankan menggunakan slide atau command interface ya, command line interface. Kita jalankan di command prompt atau terminal. Jadi di kali ini kita langsung buka aja ke editor kita ya, kita nggak pakai cursor atau VS Code, kita pakai yang namanya Project IDE. Kenapa ya? Karena kita mementingkan simple ya, simple kita itu wajib. Kalau kita pakai PHP itu kita harus install env dan lain-lain ya, kecuali pengguna Linux atau pengguna Mac itu sangat dimudahkan untuk menginstal PHP ya. Nah, di sini kita langsung buka aja Google Chrome, kita tulis Project IDX. Project IDX ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi online yang didikmati oleh Google ya. Ini didasarkan pada VS Code dan infrastrukturnya berjalan di Google Cloud. Dan ini menyertakan fitur, bahasa, dan plugin yang didukung oleh VS Code. Jadi ini seperti VS Code yang online ya. Langsung aja kita buka Project IDX. Kita langsung get started. Nah, di sini ya. Di sini saya sudah mencobanya beberapa kali. Saya pernah membuat cara file di sini, portfolio ya. Example ini percobaan, kemudian ada webinar yang kemarin kita coba dan program interaktif ini yang akan kita buat. Kita akan buat dari awal. Kita buka CL template, kita langsung aja search PHP. Nah, PHP ini ada dua ya, ada Laravel nih frameworknya dan PHP yang vanilla. Kita langsung pakai PHP yang vanilla aja. Misalkan nama PHP-nya adalah Interactive Program. Kita langsung create. Nah, ini kecepatan create-nya ini saya ternyata udah limit ya. Kita nggak tahu kalau ada limitnya. Nah, misalkan seperti tadi ya, langsung kalian run aja dan akan tercipta sebuah file PHP dan berbagai struktur yang lain. Nah, karena sudah limit, jadi saya mau buka project lama saya. Nah, kasih spill dikit nih. Nah, di sini sudah terjadi ya. Misalkan kalian sudah selesai loading, ya maka akan muncul seperti ini. Seperti mirip banget kayak VS Code ya. Ini VS Code yang misalkan yang ori ya kita. Nah, ini mirip banget ya teman-teman, karena Google sendiri bilang ya, di internetnya sendiri bilang karena ini tuh berbasis ya mirip seperti VS Code orinya, sama persis. Mungkin ini hanya plugin ya, seperti Remote Explorer ini plugin ya, jadi nggak sama ya, nggak apa-apa lah. Nah, di sini katanya kalau mau jalin PHP ya pakai Oke, karena sudah ada indeks PHP, kita akan buat file baru ya, yang namanya program titik PHP. Nah, di sini langsung aja kita buat struktur datarnya, dasar PHP, kemudian jangan lupa ditutup dengan PHP juga, dengan seperti. Nah, yang akan kita buat pertama kali adalah echo, tampilkan sesuatu ya, karena kita tahu echo untuk mencetak sesuatu. Langsung echo ya, hai senang, hai siapa nama kamu, jangan lupa titik koma di sini, kemudian kita kasih variabel nama ya, sama dengan trim ini fungsinya menghapus spasi dan lain-lain ya. Sekarang kita kasih v cats
Jangan lupa isinya stdin. Ini memberikan input di saat terminal. Misalkan kita ketik ini ya, maka akan muncul sebuah echo ya, misalkan hai siapa nama kamu. Kemudian di sini langsung ada space kosong buat kita ngisi, misalkan seperti ini. Misalkan kita buka php program titik php. Nah di sini langsung ada space buat ngisi. Misalkan kalau kita langsung echo aja ya, dia akan nggak ngisi sebuah space di sini ya. Di sini ada sebuah space ya. Oke, bisa isi misalkan hujan. Nah, langsung selesai karena nggak ada lanjutannya. Jadi kita akan bikin lanjut di echo ya. Echo lagi. Senang berkenalan. Senang berkenalan denganmu. Nah, di sini kita kasih titik. Ini buat spasi ya. Bentar. Ini spasinya yang benar di sini. Setelah petik ini kasih titik variabel nama. Spasi titik lagi. Kemudian tanda kurung atas. Bikin aja ini. Ada seru /n titik koma, jangan lupa. Sekarang langsung kita pencet echo lagi. Pertanyaan berikutnya yaitu berapa umur kamu? Spasi. Nah, kemudian di bawahnya jangan lupa ada variabel umur. Kemudian isinya sama seperti trim ini ya, kita copy aja. Copy paste. Kenapa error? Nah, karena di sini belum dikasih titik koma. Oke, karena udah nggak error lagi sekarang. Langsung kita echo aja. Kita kasih sebuah ekspresi. Ya, kamu berumur ya seperti tadi, titik variabel umur titik ini koma ya, salah titik ya. Langsung kita kasih juga seperti ini, tahun titik /n titik koma, jangan lupa. Nah, kita akan buat fitur yang namanya if else ya. If jika variabel umur, jika umur yang dimasukkan itu adalah kurang dari 30 ya, maka tampilkan echo kamu masih muda. Dan else-nya kita kasih echo juga, kamu sudah tua ya, kamu masih tua, kamu sudah tua. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, echo ya. Echo lagi. Apa keseharianmu? Kita tanya pakai tanda tanya. Spasi juga. Nah, kita mau nutup ini dulu ya. Sidebar, tinggal pencet ini biar ketutup, biar lebih rapi aja kelihatannya. Kemudian kita kasih juga ke variabel keseharian sama seperti ini ya. Trim kita butuh, kita copy aja biar gak kelamaan, paste. Langsung echo lagi. Kita langsung gabungkan dua hal ini. Kan kita di sini kita kasih apa hobimu, tanda tanya, titik koma,
sama juga seperti yang tadi, copy lagi, paste, kita ganti namanya adalah hobi. Nah, selanjutnya kita langsung gabungkan dua ekspresi sekaligus. Langsung, wah, keren. Jadi hobimu adalah, sama seperti tadi, titik, variabel hobi, titik lagi, kemudian kita kasih titik slash n, titik koma. Lalu kita buat echo lagi, dan keseharianmu adalah titik keseharian, titik lagi, kemudian kita kasih ini titik slash n, titik koma juga, kita bikin 3 ya, satu lagi ya, echo, senang berkenalan denganmu. Ya seperti tadi lagi ya, ini udah ada, tinggal pakai aja. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita lanjutkan satu fitur lagi yang lumayan nggak penting ya, penting. Kita buat belajar if ya, jika kondisi kita tunjukkan. Ini umur tadi, sekarang kita akan buat tentang apakah kamu ingin mengikuti. Sebelum kita buat if, kita harus buat echo dulu. Echo, ya, apakah kamu mau, ingin aja, ingin mengikutiku. Nah, kita kasih tanda tanya, spasi. Nah, kita kasih titik lagi ya, variabel nama, titik 2, kemudian tanda seru, slash n. Oke, titik koma jangan lupa. Nah, di sini kita perlu merubah sedikit ya. Ya, apakah kamu ingin mengikutiku? Ini ada lupa titik koma. Nah, di sini kita bikin tanda tanya dan ada juga pilihan ya atau tidak. Nah, di bawahnya baru kita bikin variabel juga seperti ini. Copy lagi, paste lagi, kita bikin variabel follow. Di bawah di sini baru kita bikin follow ya, follow. Kita copy lagi coba ya. Waduh, ini kurang ya namanya. Wah, ini kan saya sudah bilang di webinar, karena PHP adalah bahasa yang case sensitif. Kalau kurang satu simbol saja atau satu kode saja akan error ya. Jadi seperti tadi error. Langsung kita lanjutin, kita bikin if, langsung if ini aja, if else ini ya. Pilih ini, pencet tab. Nah, di sini langsung aja kondisinya, misalkan kalau for str to follower. Ya, str to follower, kita kasih stringnya di dalam ini adalah variabel follow. Nah, langsung kita kasih follow. Di sini 1, 2, 3. Apa artinya? Jika value-nya sama ya, maka echo. Di sini kodenya kita hapus, echo aja, tampilkan terima kasih telah mengikuti
aku, koma, titik, variabel nama, titik lagi, langsung kita kasih slash n, titik koma, jangan lupa. Nah, kita perlu ada 4 echo ya. Ini 1, kita buat 4 ya. Kita buat 1 yang normal, 1 dulu, echo kunjungi Instagramku di, sekarang kita punya HTTPS ya. HTTPS sama dengan //www.instagram.com/ ini Instagram saya ya, HTML ya, misalkan di sini titik koma, jangan lupa. Nah, saya akan membuat beberapa, ada 3 ya. Ini Instagram, ini ada YouTube, dan ada juga LinkedIn. Kunjungi YouTubeku, ini LinkedInku. Nah, disitu kita bisa rubah aja. Saya mau rubah ini YouTube, dan username-nya jangan lupa dirubah. Saya punya 20, dan juga di sini ada juga Instagram, jadi LinkedIn. Nah, di sini jangan lupa ini karena pakai bahasa Indonesia. Ntar kita hapus dulu kemudian baru slash lagi nama kalian. Nah, seperti ini saja. Nah, jika else, langsung kita buat echo, tampilkan tidak masalah. Bikin juga variabel nama, kita comot lagi, titik lagi, kemudian nah seperti ini, titik. Semoga kita bisa berteman baik. Nah, seperti ini. Titik koma. Nah, di sini sudah selesai programnya, sederhana sekali buat pengenalan. Yang pertama ada input ya, di sini ada input nama pengguna. Ya, echo ini nah, fungsi trim ini adalah menampilkan pesan untuk meminta nama pengguna. Kemudian trim ini adalah untuk menghapus white space atau dan SDIN untuk membaca input ya. Sama yang lain sama aja. Nah, keseluruhan dari kode ini ya merupakan program aplikasi interaktif sederhana yang mengumpulkan informasi pribadi pengguna, memberikan respon yang personal, menawarkan koneksi sosial media. Dan ini dijalankan menggunakan input atau output konsol atau slide. Nah, sekarang kita akan coba jalankan saja seperti tadi. Terminal, kita buat new terminal. Kita buat langsung aja php program.php. Siapa nama kamu? Misalkan namaku ada Ali, umurku adalah 20, muda. Keseharian, coba kita makan. Ini ada kesalahan sedikit, hobi kita adalah main ya, misalkan dia start to follower. Oh, di ini dia belum kita ubah jadi follow, jadi agak error sedikit ya. Nah, misalkan kita jalankan lagi. Nah, kita clear dulu. Di sini kita cari permasalahannya.
if ya umur, oke sudah benar semua ini ya, mungkin error sedikit nggak apa-apa. Langsung kita jalankan PHP program titik PHP program titik PHP. Ini agak lemot sedikit, emang lemot, berat ya websitenya ini. Enter aja. Misalkan namaku Ali, umur kamu adalah 20, masih muda, keseharian kita adalah makan, motor ya misalkan ya. Nah di sini sudah ada, tinggal dipencet ya, jangan lupa tekan kontrol kliknya open aja, dia akan membuka tab baru ya. Nah seperti ini ya, programnya sangat sederhana. Kita perbaikan di Eho ini sampai sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi inilah program sederhana mini project ya. Jadi mohon maaf jika ada salah atau salah kata atau kesalahan saat ngoding. Ya namanya manusia juga pernah salah. Dan mungkin sekian dari video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.